Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema yang akan kita angkat ke permukaan pada kesempatan khutbah kali ini adalah beberapa fungsi harta dalam pandangan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ya, artinya, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 79 kali, baik dalam bentuk mufrad yaitu mal ataupun dalam bentuk jamak yaitu amwal. Dan terkadang Al-Quran menyebut harta dengan sebutan al-khair. Misalnya dalam surah Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang artinya, dan sesungguhnya kecintaannya terhadap harta benar-benar sangat berlebih-lebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta bisa didefinisikan dengan sesuatu yang bisa dimiliki dan bisa dimanfaatkan. Dan dalam kaitannya dengan pemanfaatan harta, maka manusia terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang menggunakan hartanya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Yang kedua, orang-orang yang menggunakan hartanya untuk kemaksiatan. Dan yang ketiga, orang-orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta. Dan golongan yang ketiga inilah yang paling banyak disindir oleh Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surah At-Takatsur ayat 1 dan 2, Allah menyatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyak harta telah melalaikanmu sehingga engkau masuk ke liang kubur. Kemudian dalam surah Al-Humazah ayat 1 sampai 3, Allah menyatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan dia menyangka bahwa hartanya itu akan bisa mengekalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta adalah amanat dari Allah kepada kita untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Harta yang kita miliki sesungguhnya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala
yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menggunakan harta kita dengan sebaik-baiknya, maka kita perlu mengetahui fungsi daripada harta itu sendiri. Yang pada kesempatan khutbah kali ini kita sampaikan 6 di antaranya. Yang pertama, harta berfungsi sebagai perhiasan hidup. Ini dikandung makna bahwa dengan harta itu akan bisa memperindah dan mempercantik penampilan seseorang. Akan tetapi apakah harta itu betul-betul akan bisa mempercantik penampilan seseorang? Tentunya sangatlah bergantung kepada si pemilik harta itu sendiri. Apabila dia menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya, maka hartanya akan mempercantik dirinya. Tetapi sebaliknya, apabila tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka akan memperburuk penampilannya. Ibarat seorang wanita yang bersolek. Apabila dia pandai bersolek, maka dengan bersolek akan menambah kecantikannya. Tetapi kalau dia tidak pandai bersolek dan memaksakan diri bersolek, maka penampilannya akan bisa menjadi amburadul adanya. Terkait dengan fungsi harta yang pertama ini, maka Allah mengingatkan kepada kita bersama lewat firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang berarti bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, harta berfungsi sebagai ujian hidup. Banyak orang yang beranggapan bahwa ujian itu identik dengan kemiskinan, dengan kemelaratan dan penderitaan. Padahal kekayaan juga merupakan ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat. Banyak orang yang sukses ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi banyak yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Contohnya Tha'labah, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia miskin, dia begitu rajinnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kaya raya, dia malas beribadah kepada Allah, sehingga akhirnya kekayaannya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang itu gagal, diuji dengan kemiskinan, maka dampaknya hanya pada dirinya sendiri. Tetapi ketika orang diuji dengan kekayaan dan ia gagal, maka dampaknya akan mengenai banyak orang. Dia cenderung untuk bertindak melampaui batas dengan harta kekayaannya itu. Dan Allah menampilkan sosok seseorang yang gagal diuji dengan kekayaan, yaitu Qarun. Sebagaimana firman-Nya, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu di antara kaumnya Nabi Musa, fabagha alaihim. Maka dia bertindak melampaui batas terhadap kaumnya sendiri dengan kekayaan yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, harta berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sandang, pangan, papan, rekreasi, hiburan, itu di antara kebutuhan dalam hidup ini. Dalam fungsinya sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan hidup, maka harta itu harus dibelanjakan dengan berimbang.
tidak boleh terlalu boros, juga tidak boleh terlalu kikir. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surah Al-Isra ayat 29. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ini gambaran daripada sifat kikir. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Dan jangan pula terlalu menjulurkannya. Ini gambaran sikap terlalu boros. Fataquda maluman mahsura, maka engkau akan menjadi tercela dan menyesal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam membelanjakan harta tidak boleh hanya atas dasar keinginan dan kepuasan. Karena kalau bicara masalah keinginan, maka keinginan kita tidak pernah ada batasnya. Kalau bicara masalah kepuasan, kita tidak pernah puas dengan yang namanya harta. Maka dasarnya adalah kebutuhan dalam kita membelanjakan harta benda kita. Intinya hendaknya kita berhemat dalam penggunaan harta ini. Ada sebuah makalah yang sangat bagus sekali, yang patut untuk jadi bahan renungan buat kita bersama, yang mengatakan ma'ala maniktasoda, tidak akan jatuh miskin orang yang bersikap hemat dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, harta sebagai sarana untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad adalah segala macam bentuk kegiatan ataupun aktivitas dalam rangka untuk memperjuangkan, menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam. Dan jihad harus ditopang dengan pengorbanan, baik dengan harta maupun jiwa. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 41, infiru khifafan wa thiqala wajahidu fi sabilillah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah untuk berjihad baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan hartamu dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Dan orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya, maka Allah telah menyiapkan surga baginya, sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kelima, harta berfungsi sebagai sarana untuk menunjang kegiatan sosial. Kegiatan sosial adalah segala macam kegiatan ataupun aktivitas yang berdimensi sosial kemasyarakatan, seperti membantu fakir miskin, anak yatim, anak-anak terlantar, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang berpunya. Karena sesungguhnya pada harta mereka terdapat hak bagi orang-orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Sebagaimana firman-Nya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak bagi orang-orang miskin yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
ibadah yang berdimensi sosial, memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Maka sebagai bahan kontemplasi, kami sampaikan sebuah kisah. Dikisahkan pada suatu tahun, Abdullah ibnul Mubarak dengan jamaahnya hendak melaksanakan ibadah haji sunnah. Artinya bukan yang pertama, ibadah haji sunnah. Maka berangkatlah beliau dengan jamaahnya dengan membawa perbekalan yang cukup. Di tengah perjalanan, bekal yang mereka bawa yaitu seekor anak kambing mati, sehingga dibuang di pinggir jalan. Ketika mereka hendak berangkat melanjutkan perjalanan, Ibnu Mubarak kaget karena melihat ada seorang anak kecil yang mengambil bangkai anak kambing itu. Karena penasaran, akhirnya dibuntuti. Kemana perginya anak kecil ini dengan menyeret-nyeret bangkai anak kambing itu? Ternyata anak itu masuk ke sebuah gubuk yang reot dan hampir roboh. Dan di dalamnya ada adiknya yang terbaring sakit. Akhirnya Ibnu Mubarak bertanya kepada anak itu, "Wahai anakku, tidakkah kamu tahu bahwa bangkai itu haram untuk dimakan?" Anak tadi mengatakan, "Ya, bangkai haram untuk tuan, tetapi halal untuk kami. Kami kelaparan, kami yatim piatu. Kedua orang tua kami telah meninggal dunia tanpa meninggalkan apa-apa. Sementara warga sekitar kami tidak peduli dengan kondisi kami. Sehingga terpaksa kami harus makan dari bangkai kambing ini." Akhirnya Ibnu Mubarak mengatakan kepada anak itu, "Ta'ala ma'iyya bunayya yughnikallah." Ikutlah bersamaku. Semoga Allah menjadikanmu hidup berkecukupan. Maka diajaklah anak itu kepada jamaahnya. Kemudian kepada jamaahnya, Ibnu Mubarak mengatakan, "Wahai jamaahku, tahun ini kita tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Saya mohon kerelaan kepada kalian semuanya untuk mengumpulkan semua perbekalan kalian dan kita sedekahkan kepada kedua anak yatim ini. Semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan nilainya sama dengan ibadah haji yang akan kita kerjakan pada tahun ini." Dan jadilah tahun itu beliau dengan jamaahnya tidak menunaikan ibadah haji demi untuk ibadah yang namanya ibadah sosial untuk membantu anak yatim piatu. Itulah yang dimaksud dengan fungsi harta sebagai sarana penunjang kegiatan sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keenam, yang terakhir, harta berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan agama Allah. Sendi-sendi Islam akan tegak berdiri ketika ditopang dengan adanya pendanaan yang cukup yang digalang dari seluruh kaum muslimin untuk membangun masjid, musola, madrasah, pondok pesantren, begitupun dengan perawatannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk mengadakan, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan juga dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan itu dibutuhkan kepedulian dari seluruh kaum muslimin untuk menggalang dana agar bisa mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan syiar Islam
dalam rangka untuk mendakwahkan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kurang lebih 6 fungsi harta dalam pandangan Islam. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Waj'alna Alhamdulillahi ala sunufi na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata'. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan adzakiruha li yaumil liqa'. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha al-malik ad-dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.